Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu-waktu terakhir ini muncul satu isu atau permasalahan berkaitan tentang penamaan satu kelompok tertentu, yaitu penamaan kelompok Wahabi. Penamaan ini menjadi satu hal yang dibahas oleh para ulama kita dan juga para thalabatul ilmi, para penuntut ilmu dari beberapa sisi. Sebab ada sebagian mereka yang kemudian berusaha untuk mengaburkan fakta historis tentang penamaan ini, sehingga mungkin perlu bagi kita untuk menyampaikan penjelasan secara ilmiah dan adil sesuai fakta yang ada, sehingga nantinya kita bisa memahami permasalahan ini dengan benar dan bisa menyikapi dengan bijak dan insaf insyaallah ta'ala. Wahabi atau Wahabiyun, ya, kelompok Wahabi atau Wahabiyun atau Wahabiyah. Siapa Wahabi itu sebenarnya? Wahabi ini adalah pada intinya sebutan untuk orang-orang yang mengikuti, meyakini, serta menyebarluaskan pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, yang beliau wafat tahun 1206 Hijriah atau tahun 1792 Masehi. Jadi intinya Wahabi itu ya orang-orang yang memang menggali pemikiran, mempelajari, kemudian membaca buku-buku karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau pemikiran beliau secara umum, kemudian menyebarkannya, menjadikan materi dakwahnya kepada umat Islam. Secara singkat seperti itu. Tapi mungkin ada orang-orang yang sekedar membaca buku-buku beliau itu tidak bisa langsung dikatakan dia Wahabi. Jadi sini syaratnya adalah seorang yang membaca buku-buku beliau ataupun mempelajari pemikiran beliau, kemudian hal itu diyakini dan diajarkan, disebarluaskan serta diamalkan, itu baru bisa disebut Wahabi. Seperti misalkan ya, kami pribadi ya membaca buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi pembacaan kami bukan untuk mengikuti pemikiran beliau, meyakini, apalagi sampai mengamalkan dan kemudian mendakwahkannya, tapi sekedar pembacaan untuk mencari informasi dan mengumpulkan data, ya, itu yang biasa kita lakukan. Dan alhamdulillah membahas masalah ini kita tidak sekedar omong kosong ya, ataupun sekedar meraba-raba, karena saya pribadi telah membaca banyak buku-buku Muhammad bin Abdul Wahhab ini atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, dalam beberapa karya beliau sampai khatam. Tidak hanya 1, 2 ya, mungkin ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya karya beliau yang sudah kita khatamkan, mempelajarinya atau membacanya secara intens itu. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada upaya untuk mengaburkan sejarah penamaan Wahabi ini atau fakta historis tentang penamaan Wahabi ini, di mana sudah kita sebutkan tadi bahwa penamaan Wahabi ini adalah menginduk atau dinisbatkan kepada sosok Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Ya, kemudian muncul entah apa sebabnya sebagian orang yang memang sebenarnya secara fakta dia seorang Wahabi dengan definisi yang sudah kita sebutkan tadi, ya, membuat satu framing bahwa seakan-akan Wahabi itu adalah satu kelompok yang baik, bagus, ya, yang dimaksud baik dan bagusnya kelompok yang menginduk kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun isu Wahabi yang jelek, yang menyimpang, sesat dan seterusnya, itu
mereka kemudian membuat satu framing itu yang dinisbatkan kepada orang lain, ya, kepada orang lain, namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum katanya. Jadi Wahabi yang jelek itu yang menginduk kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Adapun Muhammad atau Wahabi yang menginduk kepada Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah Wahabi yang baik. Ini pernyataan yang tidak benar dan pernyataan yang sangat salah dari beberapa sisi. Kalau penamaan Wahabi itu adalah maksudnya menisbatkan diri kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Setidaknya ada beberapa bukti yang menunjukkan kesalahan akan pemahaman ini. Yang pertama itu adalah konsensus historis. Kalau kita lihat sejarah, para sejarawan atau mayoritas sejarawan, para akademisi dan para ulama kontemporer ataupun klasik itu ketika atau para ulama kontemporer dan klasik dari berbagai madhab dan latar belakang ini, kalau mereka sedang membahas Wahabi atau Wahabisme, itu mereka semua merujuk kepada pemikiran dan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab sebagai satu gerakan yang muncul pada abad ke-18 Masehi di wilayah Najd atau Semenanjung Arab. Itu mayoritas sejarawan, akademisi, ulama semua seperti itu. Jadi amat kecil kemungkinan sekian ulama, sekian sejarawan, sekian akademisi dari berbagai madhab, berbagai latar belakang, berbagai negara bahkan, ya, lintas madhab, lintas negara, lintas ormas, lintas latar belakang, tapi mereka sama, yaitu ketika membahas isu tentang Wahabisme, mereka merujuk kepada pemikiran, ya, pemikiran dan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab yang tadi muncul di abad ke-18 Masehi. Kemudian yang kedua, bukti kesalahan yang kedua adalah sumbangan ilmiah dan politik, ya. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab itu dikenal karena ajaran-ajarannya, ya, ajaran-ajarannya yang ya kemudian mereka anggap dan mereka aku-akukan sebagai bentuk tajdid, pemurnian, ya, kepada permurnian tauhid, kemudian memberantas kesyirikan, memberantas kebid'ahan dan seterusnya menurut anggapan mereka ini. Nah, mereka ini merupakan satu gerakan yang mendapatkan dukungan politik, ya, dari keluarga Al Saud, ya, yang kemudian mendirikan kerajaan Saudi Arabia, ya. Maka aliansi ini menjadi tonggak penting penyebaran ajaran Wahabi. Itu ma'ruf dalam sejarah, di kitab-kitab sejarah, baik dari mereka sendiri yang menyusun ataupun orang lain, itu jelaslah sekali bahwa gerakan ini mendapatkan sumbangan politik, ya, dari kerajaan Al Saud, ya. Itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa kita menutup mata dari fakta dan kenyataan ini. Kemudian bukti yang ketiga, para ulama Wahabi sendiri, ya, itu mengakui bahwasanya penamaan Wahabi ini bukan kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, tapi mereka mengakui bahwasanya penamaan Wahabi ini adalah dari dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, ya. Jadi bukan kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, dan itu pengakuan mereka sendiri, ya, pengakuan daripada ulama-ulama Wahabi sendiri, ya. Bahkan mereka ini ulama-ulama Wahabi mereka merasa tersanjung, merasa terhormat dan bangga dengan label Wahabi pada diri mereka dan label Wahabiyah pada dakwah mereka, ya. Yang ini juga di banyak literatur sejarah dan akademik, ya, di banyak buku artikel ilmiah, ya, membahas sejarah dan doktrin gerakan ini secara eksplisit mengaitkannya dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kalau Wahabi itu di literatur sejarah dan akademik pun, di buku-buku, di berbagai referensi-referensi akademik yang ada, itu memang dikaitkan dengan Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah ta'ala, bukan kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, ya. Coba kita akan sedikit menguak, ya, tentang
tadi poin terakhir tadi, bagaimana para ulama Wahabi sendiri itu kan mengakui bahwasanya penamaan itu dinisbatkan kepada tokoh dan ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, bukan kepada Abdul Wahhab bin Rustum. Misalkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, salah satu ulama Wahabi yang sangat masyhur sekali, yang beliau wafat tahun 1420 Hijriah. Beliau ini memiliki pernyataan-pernyataan yang menunjukkan penisbatan Wahabi itu kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seperti diantaranya dalam Fatwa Nur al-Darbi jilid 3 halaman 156, beliau rahimahullah ta'ala menyatakan, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah allati tunsabu ilaihi al-Wahabiyah, yang artinya apa? Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala adalah seorang yang gerakan Wahabiyah itu tunsabu ilaihi, dinisbatkan kepadanya. Bayangkan, perhatikan ya, bahasanya bagaimana secara tegas dan lugas Syekh Abdul Aziz bin Baz saja menisbatkan ya tanpa tedeng-aling-aling gerakan Wahabiyah itu kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Kemudian di referensi yang lain ya, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala juga menyatakan, ammal wahabiyatu fahum atba'u asy-Syaikh al-Imami Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali at-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan apa? Adapun gerakan Wahabiyah, maka mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali at-Tamimi rahimahullah ta'ala. Juga secara tegas ini menyebutkan Syekh bin Baz bahwasanya Wahabiyah itu mengikuti para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan Abdul Wahhab bin Rustum. Gitu. Ini bisa disimak di Uyun Ar-Rasail jilid 2 halaman 963 dan Majmu'ah Ar-Rasail jilid 3. Bisa ditemukan di situ pernyataan beliau rahimahullah ta'ala Syekh bin Baz. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian para ulama Wahabi sendiri itu merasa tersanjung dan terhormat, tadi ya sudah kita katakan, disebutkan akan penamaan itu. Ya, penamaan itu merasa tersanjung gitu. Tapi sebelum kita bahas itu, kita coba mengupas sedikit tentang perbedaan Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum dengan Muhammad bin Abdul Wahhab ya, dimana Abdul Wahhab bin Rustum ini merupakan sosok yang menjadi kambing hitam gerakan Wahabiyah. Artinya kemudian orang-orang Wahabi itu berusaha untuk mendistorsi sejarah, di mana seakan-akan gerakan Wahabiyah yang tercela, yang dikritik oleh para ulama, yang dibantah habis-habisan oleh para ulama dan menjadi fitnah serta menjadi duri dalam daging di tubuh umat Islam, itu adalah yang menisbatkan diri mereka ke Abdul Wahhab bin Rustum, bukan Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan ini sudah kita klarifikasi tadi bahwa itu tidak benar. Setidaknya ada beberapa perbedaan ya antara Abdul Wahhab bin Rustum dengan Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Satu, perbedaan waktu. Abdul Wahhab bin Rustum itu adalah seorang penguasa dinasti Rustamid di Afrika Utara yang hidup pada abad ke-8 ya, abad ke-8 ya, wafatnya sekitar tahun 823 atau 824 Masehi. Ini apa artinya? Artinya zaman hidup Abdul Wahhab bin Rustum ini jauh sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab ya, jauh sekali. Perbedaan zaman begitu jauh antara abad ke-8 sementara Muhammad bin Abdul Wahhab abad ke-18. Kurang lebih ya, jaraknya 8 abad. Satu abad tuh 100 tahun ya, 10 abad jaraknya. Bagaimana kemudian gerakan Wahabiyah yang baru muncul abad 18 tapi dinisbatkan ke tokoh yang hidup di abad ke-8? Itu tidak nyambung sama sekali. Kemudian yang kedua, secara geografis ya, secara geografis juga berbeda. Kalau Abdul Wahhab bin Rustum itu adalah
gerakan yang muncul di tadi sudah disebutkan di Afrika Utara. Sementara Muhammad bin Abdul Wahhab itu gerakan yang muncul di Semenanjung Arab, di Najd, ya, itu jauh sekali, ya, itu jauh sekali. Dan secara ideologi atau gerakan atau ajaran, maaf, itu juga ada perbedaan-perbedaan, ya, tidak identik begitu ya. Walaupun sisi persamanya tetap ada nanti, sama-sama mungkin mewarisi doktrin-doktrin Khawarij, tapi secara umum ideologi mereka itu ada perbedaan-perbedaan, ya, di antara keduanya, antara Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Abdul Wahhab An-Najdi. Kemudian yang ketiga, para ulama dan para peneliti menegaskan bahwasanya tidak ada hubungan, ya, sama sekali antara kedua tokoh ini, ya, antara Abdullah bin Rustum dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Baik dari sisi tempatnya juga jauh berbeda, dari sisi waktu, zaman hidupnya berbeda, keturunan juga berbeda, pemikirannya secara umum juga berbeda. Jadi bagaimana mungkin itu akan disamakan, ya, atau dialihkan isu Wahabi ini seakan-akan kepada siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan kepada Abdul Wahhab bin Rustum, bukan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi itu pengalihan isu atau framing dan upaya untuk mendistorsikan sejarah yang ada, fakta yang ada, bukan seperti itu. Demikian, semoga penjelasan ini bermanfaat, dan penjelasan ini bukan untuk kemudian memusuhi teman-teman Wahabi, sama sekali tidak. Teman-teman Wahabi itu adalah saudara-saudara kita seiman, seagama, tetap dalam naungan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita kadang perlu menyampaikan seperti ini, yang sebenarnya kita tidak ingin menyampaikan, tapi kita terpaksa menyampaikan pencerahan seperti ini karena melihat kondisi yang sangat mengkhawatirkan, adanya pembelokan sejarah, kemudian banyak sebagian kaum muslim yang terfitnah dengan gerakan ini, dan seterusnya, yang nanti mengkhawatirkan, dan juga hal-hal lain yang pertimbangan yang mungkin tidak bisa kita sebutkan semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.